Ya, selamat siang pemirsa, saya Rasi Pingan Ramadhani akan menemani Anda pada hari ini selama 10 menit ke depan dalam Breaking News yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Kisana mengumumkan pasien nomor 76 kasus virus corona adalah dari jajaran Kementerian Kabinet Indonesia. Maju Menteri Sekretaris Negara Vaksin umumkan pasien nomor 76 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pengumuman ini atas izin keluarga Budi Karya yang kini sedang dirawat di RSPAD Gatot Subroto Racing. Umumkan kondisi Budi yang dirawat di RSID semakin membaik. Jadi sekali lagi ini keterlibatan beliau, kerja keras beliau luar biasa untuk menjadi bagian dari penanganan dampak ini. Jadi semoga tadi saya sudah mendapatkan laporan dari RSPAD dan laporan dari Pak Menkes bahwa kondisi kesehatan Pak Menhub semakin baik. Jadi ini alhamdulillah, jadi doa kita bersama dan tentu saja rumah sakit bekerja keras agar beliau semakin sehat. Demikian halnya juga bagi pasien-pasien yang lain juga semakin sehat. Ya pemirsa, kita berlanjut ke berita berikutnya. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan usai disuntik vaksin konvensional di Tanah Merdeka. Ia mengatakan bahwa vaksinasi perdana kali ini akan dilanjutkan dengan proses vaksinasi di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Dia menjelaskan, vaksin telah dinyatakan halal serta mendapatkan izin penggunaan. Jokowi menyatakan vaksinasi merupakan upaya yang penting untuk memutus rantai penularan virus corona. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use, authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Presiden Joko Widodo menilai penolakan terhadap Cipta Kerja karena adanya disinformasi dan hoaks. Presiden pun meluruskan sejumlah itu yang berada di kalangan masyarakat. Mengenai UU tersebut, dia memberikan contoh mengenai informasi penghapusan upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, dan upah minimum sektoral provinsi. Mengenai upah, kata Jokowi juga ada yang menyebutkan dihitung per jam. Menurutnya ini juga tidak benar karena tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Jokowi sebut pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua akan minus. Pada kuartal 1 tahun 2020, Indonesia masih mampu menumbuhkan ekonomi sebanyak 2,97 Masehi. Demikian, pada kuartal kedua, Presiden Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia akan minus. Hal ini disampaikan memberikan pidato pada acara peluncuran program pemulihan ekonomi nasional di Istana Negara. %97 plus, tapi di kuartal kedua kita sudah akan jatuh minus. Kita harus ngomong apa adanya, bisa minus 4,3% sampai mungkin 5%. Apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu tadi Pak Menteri Koperasi UKM menyampaikan, secepat-cepatnya, saya juga sudah perintah cepat
berikan yang namanya relaksasi, berikan yang namanya restrukturisasi kepada UKM, kepada koperasi secepat-cepatnya. Presiden Jokowi mengutuk keras kejadian bom bunuh diri di depan gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Jokowi telah meminta Polri untuk mengusut tuntas jaringan pelaku sampai ke akar-akarnya. Jokowi menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Jokowi meminta masyarakat tetap tenang dalam beribadah karena negara telah menjamin keamanan. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini, dan saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut. Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Untuk para korban yang luka-luka, kita mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dan negara menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan para korban. Dr. Resya Broto Asmoro masuk menjadikan komunikasi tugas percepatan penanggulangan konflik. Mungkin di hari pertamanya, ia mencuri perhatian karena mengumumkan dan memberikan informasi terkini soal kasus corona di tanah air bersama The Joydir, Pemerintahan untuk Penanggulangan Corona Ahmad Suryanto. Hari ini jumlah kasus aktif mencapai 58.378. Terjadi kenaikan 582 kasus aktif dibandingkan kemarin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sementara 3 wilayah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, mencatat kesembuhan tertinggi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, angka kasus aktif dan terkonfirmasi sebenarnya merupakan salah satu hasil dari meningkatnya upaya pelacakan atau tracing dan pemeriksaan atau testing, seiring dengan upaya pemerintah yang terus meningkatkan kemampuan 3T, testing, tracing, treatment. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, telah diperiksa 20.000 hingga 40.000 lebih orang per harinya di seluruh Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di 343 laboratorium di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi meniadakan ujian nasional. Alasannya, pemerintah lebih mengutamakan keamanan dan kesehatan dari sebuah serta keluarga siswa tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam keterangan pers virtual. Alasan nomor 1 adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa-siswa kita, dan tentunya juga keamanan keluarga mereka dan kakek neneknya siswa-siswa tersebut. Kalaupun kita melaksanakan ujian nasional di dalam tempat-tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan resiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa-siswanya, tapi untuk keluarga dan kakek nenek daripada siswa-siswa tersebut. Karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang tadinya akan dites oleh UN. Jadinya kita mengikuti prinsip nomor 1, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Jadi karena itu UN itu dibatalkan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Rasya Pingan Ramadhani, pembawa acara Breaking News, yang kini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada waktu dengan cara yang sama esok hari. Selamat siang, salam Breaking News.